Halo teman-teman developer, di video ini kita akan modifikasi file test yang sudah pernah kita buat sebelumnya menjadi modular. Jadi kita itu bisa membuat testing aplikasi dalam bentuk modular agar menjadi lebih terstruktur tentunya. Baik, saat ini kita hanya punya satu test file saja yaitu ping dengan isinya yang sudah kita buat ya. Ini juga sudah berjalan sesuai sih, karena di sini kalau saya coba tes cargo test, ini hasilnya udah pas. Nah, kita itu mau menjadikan file test kita modular. Jadi kita nantinya itu cukup buatkan masing-masing test file terkait dari handler function ataupun route yang tersedia begitu. Baik, langsung saja silakan teman-teman kopas dulu ya isi cargo toml karena ada tambahan create yang kita perlukan. Kemudian kita perlu juga lakukan sedikit modifikasi pada aplikasinya. Pertama kita tambahkan settings untuk test client. Itu ada di settings.rs ini. Kemudian struct settings di sini kita tambahkan pub test client begini misalnya. Kemudian kita mau pakai tipenya sendiri begitu. Misal test client settings lah begini. Kita duplikat di sini, kita buat public struct-nya. Di sini adalah test client settings yang mana isinya itu hanya ada satu field base URL berupa string seperti ini. Lalu tidak lupa dengan file konfigurasi juga perlu kita sesuaikan ya. Berarti di sini di development kita tambahkan test client begini. Dia adalah base URL yang mana isi value-nya adalah localhost seperti ini. Oke. Dan sebagai tambahan kita akan buat juga method baru pada application struct untuk dihandle pada test environment nantinya. Di server.rs ini kita di bagian implementation application, di sini kita akan buat modul baru, membuat method baru begitu, yang mana untuk menghandle port yang ini, yang sudah lama ada muncul warning begitu ya. Kita akan gunakan nantinya di dalam test environment. Berarti di sini kita buat pub fn port, begini misalnya. Kita ambil self, juga untuk return value-nya itu U16 tipenya, kemudian self.port. Ini port. Ya, seperti ini. Kemudian sampai di sini itu modifikasi aplikasinya sudah selesai ya, sesuai yang kita perlukan sih begitu. Sekarang kita buat dulu directory baru dalam test directory yang ada di sini. Itu mungkin misal namanya API aja begini. Kemudian juga di dalamnya kita buat file pendukung, misalnya main.rs juga test utils.rs saja begitu. Untuk namanya ini bebas teman-teman tentukan ya. Dan kita isi dulu main.rs filenya ini dengan mod ping, juga mod test utils. Di sini kita save, oke. Ini error ping karena belum kita pindahkan ping modulnya ini ke dalam folder atau directory API, tapi nanti kita akan modifikasi. Yang jelas file ini tuh mirip dengan lib.rs pada binary app ya, yang ini ya, di mana kita muat modul terkait di dalamnya, seperti itu. Lalu pada test file ping.rs ini, kita kan sudah ada definisikan start server function ya di sini. Nah, fungsi ini kita pindahkan ke dalam test utils.rs file yang kita buat barusan dengan modifikasi yang kita perlukan tentunya. Ini saya cut dan saya pindah di sini. Oke, lalu untuk modifikasi beberapa item kita tambahkan di SQLX, yaitu ada connection, juga ada executor, dan juga ada pg connection. Kemudian untuk settings kita juga butuh itu si database settingsnya. Lalu kita tambahkan di sini chrono. Kita mau ambil local time. Kemudian kita ambil juga UUID. Di sini ini UUID. Dan yang terakhir kita use wiremark yang berupa create baru ya, yang dari file cargo toml. Oke, di sini kita butuh mock server. Kemudian untuk my app ini struct-nya kita ganti aja namanya menjadi test app. Kemudian ini saya rapikan dulu di bawah biar ini enak dilihat. Oke, lalu kita tambah di sini public port begitu U16. Ini 16, juga public test server misalnya itu adalah mock server seperti ini ya. Dan kemudian di dalam fungsi ini ini fungsinya kita ubah dengan start test server begini. Kemudian di dalam bodinya itu kita buat variabel baru, misal test server
kita ambil mock server, kita start, dan kita await. Lalu kita buat variable current time misalnya, kita ambil dari local now, juga kita buat time prefixnya, prefix misalnya itu current time format, yang mana di sini kita jadikan dia string. Oke, untuk formatnya sendiri itu persen persen y persen m persen d persen h persen m persen s, ya seperti ini. Kemudian untuk konfigurasinya, nah ini variabel konfigurasi kan sekarang kita langsung ambil si get up mode ya. Sekarang kita akan modifikasi dia bentuknya seperti ini. Kemudian di sini kita jadikan dia mutable variable dari namanya config misalnya begitu. Lalu kita mau lakukan si config ini, kita database-nya kita pakai database name baru khusus untuk test environment begitu. Ini adalah format makro. Kemudian di dalamnya sini kita kasih placeholder lebih kurang seperti ini. Dan di sini untuk placeholder pertama kita kasih aw api test misalnya. Itu string. Juga time prefix. Kemudian pakai si UUID tadi. UUID ya ini. Kemudian new versi 4. Kemudian to string. Seperti ini. Lalu CFG application port ini adalah 0 untuk test environment. Kemudian CFG test client-nya itu kita kasih base URL-nya dari si test server dengan URI-nya. Begini. Tinggal kita return CFG seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya di bawah sini kita nantinya itu akan buat apa ya? Buat dan lakukan migrate untuk database begitu. Jadi kita mau integration testnya itu spesifik punya database-nya sendiri untuk setiap tes yang berjalan. Seperti itulah lebih kurang. Kemudian di sini ada penyesuaian lagi. Ada yang namanya variable application port misalnya, yang mana berupa app port di sini. Kemudian tinggal kita sesuaikan untuk address-nya dengan app port, dan juga di sini itu kita tambahkan, ini komanya tertinggal. Port adalah application port, juga test server seperti ini. Oke. Dan untuk si migration ataupun create database-nya yang di komentar ini, kita buat fungsi asynchronous. Misal di sini async fn configure database config. Di sini kita ambil si database settings. Lalu di sini adalah pg pool. Oke. Nah, di sini kita buat mutable connection variable, yang mana kita ambil pg connection connect with. Di sini kita ambil si config-nya. Kemudian parse connection string, untungnya sudah kita buat sebelumnya, tinggal kita sini await dan kita expect. Di sini misal file to connect to PostgreSDB, begini ya lebih kurang. Kemudian kita ambil connection-nya dan kita execute connection. Ya, ini connection. Kita execute. Di sini kita mau running query. Begitu. pagar. Di sini kita masukkan create database spasi placeholder. Ini seperti ini. Kemudian ya titik koma. Kemudian kita ambil si config database name. Ya, kemudian SSTR seperti ini. Kemudian tinggal kita await juga dan kita expect dengan pesan file to create database. Baik, lalu juga kita buat connection pool misalnya namanya pg pool, kemudian connect with, kemudian di sini config database connection string. Kita await dan kita expect di sini pesannya file to connect, ya to
PostgreSDB begini. Dan yang terakhir tinggal kita lakukan migrationnya dengan SQLX migrate makro, oke. Kemudian kita ambil si directory migrationnya, lalu kita run dengan connection pool yang ada, lalu tinggal kita await dan await dan expect-nya di sini pesannya itu file to migrate database ya. Tinggal kita return connection pool-nya. Connection pool. Yap, seperti ini. Kita save, nggak ada yang error. Baik, di sini kita lakukan sedikit modifikasi ya tentunya pada start test function yang tadinya start server namanya, biar beda aja sih dengan yang ada di aplikasi. Lalu untuk body function-nya kita tambahkan proses konfigurasi database di sini. Oh ya, ini belum kita panggil ya. Ini harusnya kita akan panggil di sini itu configure database. Oke. Tidak lupa di sini adalah await karena dia asinkronus, dan di sini adalah configuration configuration database. Seperti ini saya save. Oke. Ya. Jadi di body functionnya kita lakukan tadi sedikit modifikasi dengan tambahan proses configure database yang di sini itu digunakan untuk integration testing ya. Dimaksudkan untuk integration testing yang dimaksudkan biar tidak bercampur dengan database aplikasi yang sudah berjalan. Jadinya nanti itu ketika integration testnya berjalan, dia akan membuat dan melakukan migration untuk tes yang saat itu dijalankan. Jadi misal ada error pada modifikasi yang kita lakukan dengan aplikasi, kita tahu kalau di database ini telah terjadi error. Nah, lebih kurang seperti itulah yang dimaksudkan pada kode ini, begitu. Juga dengan tambahan tentu di sini ada mocking server ya, yang terkait dengan mocking HTTP response nantinya, begitu. Modifikasi codingan ini yang jelas cukup sederhana. Saya yakin juga teman-teman sudah mengerti sampai di sini. Dan untuk yang app port ini itu berasal dari method yang sudah kita buat tadi di dalam sini. Oke, dalam implementasi application. Oke, kemudian untuk ping.rs file yang ini tinggal kita pindahkan ke dalam directory API juga, yang kemudian kita akan modifikasi item yang ada di dalamnya ini cukup dengan memasukkan apa yang sudah kita modifikasi. Pertama kita pindahkan dulu, oke. Lalu ini kita masukkan itemnya, use create, oke. Di sini kita butuh test utils juga start test server. Kemudian di sini adalah kita ganti start test server. Kemudian saya save. Nah, di sini harusnya sudah tidak ada sebentar. Oh ya, maaf, ini private ya. Kita ganti public di sini, kemudian kita save. Oke, semua sudah beres. Dengan begini sudah selesai test environment-nya menjadi modular, begitu. Nantinya tinggal kita tambahkan test case terkait secara langsung. Tapi sekarang kita coba dulu jalankan perintah cargo test. Hasilnya sih harusnya tetap pas ya, tetap valid begitu. Ini saya clear. Cargo test seperti ini. Kita tunggu sebentar, harusnya sih langsung valid. Oke. Ini UUID ada yang nggak kepake. Oh ya, sorry. Ini harusnya nggak perlu. Oke, tesnya berhasil. Ini saya coba lagi. Harusnya udah nggak ada warning lagi ya. Jadi dengan ini struktur testing file kita itu sudah selesai ya. Selanjutnya tinggal kita buat integration test untuk endpoint yang sudah kita sediakan sebelumnya. Biar tidak terlalu panjang durasinya, kita akan lanjutkan di video terpisah saja ya. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.